Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial yang bagian kedua ya dari kinematika gerak ya, dari kinematika gerak. Di bagian pertama kita sudah bahas tentang bagaimana perbedaan antara kedudukan, jarak dan perpindahan. Nah, kita lanjut kepada pembahasan tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, bicara tentang kelajuan dan kecepatan ini sekilas hampir mirip ya, hampir mirip. Ya, kalau pada bagian sebelumnya ada yang kita bahas itu adalah jarak dan perpindahan, itu juga mirip. Nah, pada saat kita membahas tentang jarak dan perpindahan, ternyata di sana perbedaannya bahwa jarak itu masuk kategori besaran skalar, gitu. Sedangkan perpindahan itu masuk kategori besaran vektor. Nah, pada perpindahan itu ada arah gitu ya, ada arah. Nah, begitu pun juga untuk kelajuan ini dan kecepatan. Mari coba kita lihat ilustrasi dari gambar ini sekilas ya. Ini misalkan speedometer ya, speedometer mobil gitu ya, mobil. Nah, pada saat kita melihat speedometer mobil yang sedang berjalan gitu ya, sedang berjalan, pada saat kita melihat di angka tertentu ya, di angka tertentu. Misalkan pada angka ini coba, ini berarti kan kalau seperti ini tidak stabil gitu ya kecepatannya gitu. Nah, maka misalkan dia stabil di angka 60 ya seperti itu ya. Misalkan dia stabil di angka 60. Nah, berarti dia bergerak dengan kecepatan dengan kelajuan, maksud saya dengan kelajuan 60 km per jam. Nah, gitu ya. 60 km per jam. Ya, sorry ya kalau yang putih ini, yang putih dengan yang merah yang menunjukkan apa? Kecepatan atau kelajuannya adalah yang warna merah ini. Oke, ini yang 60 menunjukkan angka di sini. Berarti ketika misal jarum itu stabil ada di angka 60 yang warna merah ini, berarti kelajuannya saat itu adalah 60 km per jam. Gitu. Ini km per H, ini adalah kilometer per jam. Nah, dari speedometer ini kita bisa dapatkan istilah yang pertama. Nah, kita punya yang kita sebut sebagai kelajuan. Jadi sudah saya sebutkan kelajuan. Apa sih sebenarnya kelajuan itu? Kelajuan itu hasil yaitu pembagian dari jarak dan waktu. Ya, jadi jarak yang ditempuh oleh mobil itu, jarak yang ditempuh oleh mobil ketika bergerak dibagi dengan waktu totalnya. Ya, ini kelajuan itu masuk kategori besaran skalar, gitu ya. Kelajuan itu masuk kategori besaran skalar. Ya, kenapa di kelajuan itu yang diperhitungkan hanya nilainya saja atau besarnya saja, sehingga yang dipakai di sini adalah jarak. Ya, jarak yang ditempuh. Kenapa? Jarak itu masuk kategori besaran skalar. Nah, seperti itu, tidak bergantung pada arah, kan begitu. Nah, ini yang kita namakan sebagai kelajuan. Nah, yang kedua, kita punya istilah kecepatan dari sini. Sama lambangnya adalah V gitu ya, di mana kecepatan ini merupakan pembagian antara perpindahan. Nah, ini beda kan? Kalau yang di atas ini adalah jarak yang dibagi, maka yang kedua ini yang kita bagi adalah perpindahan, yaitu vektor dari jarak itu, yaitu jadi perpindahan itu masuk kategori besaran vektor. Nah, ini seperti ini. Nah, sehingga karena dia masuk besaran vektor, kemungkinan ada nilai positif dan ada nilai negatif di sini, plus dan minus. Kenapa? Perpindahan itu ada arahnya, arah ke kanan atau ke kiri, ke arah sumbu X positif atau ke arah sumbu X negatif. Nah, itu yang kita namakan sebagai perpindahan. Nah, begitu. Ini berarti masuk kategori di pembahasan kecepatan. Nah, berikutnya adalah kelajuan. Ya, kelajuan dan kecepatan sesaat. Nah, gitu ya. Kelajuan dan kecepatan sesaat.
Nah, apa yang dimaksud dengan kelajuan sesaat? Contohnya begini, contoh realnya. Ketika kita melihat ya jarum speedometer ini pada saat mobil berjalan, pada waktu yang relatif sangat singkat, kita melihat sekilas itu, melihat dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu delta T itu mendekati nol. Ya, pada saat itulah yang kita namakan sebagai kelajuan sesaat. Ya, jadi itu kelajuan sesaat. Nah, kelajuan sesaat ini itu dirumuskan limit ya, limit dari delta T mendekati nol. Kenapa? Karena waktu atau selang waktunya berjalan dengan sangat singkat. Itu dikatakan sesaat. Dari apa? Dari delta S per delta T. Nah, gitu. Nah, kalau nanti dimunculkan rumus yang sesungguhnya V, yaitu V sesaat itu adalah diferensial. Jadi ini ya. Jadi diferensial dari S terhadap waktu, dari jarak terhadap waktu. Nah, itu namanya sesaat, kelajuan sesaat. Oke, ini tiga konsep mendasar yang harus dipahami juga ketika kita membahas tentang gerak lurus itu, tentang gerak lurus. Saya punya contoh soal ini ya. Ada sebuah mobil bergerak dari P ke Q yang berjarak 400 meter lurus ke timur. Nah, coba kita buat apa namanya kompas ya ke arah timur, berarti apa namanya yang ke utara, yang ke atas itu utara, sebelah kanan itu timur, ke bawah itu selatan, ke kiri itu barat. Nah, seperti itu. Nah, saya misalkan saya punya PQ seperti ini. Nah, PQ ya, PQ itu bergerak ke arah timur. Jarak yang ditempuh adalah 400 meter dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, begitu. Nah, kemudian dia bergerak dari Q ke R, dari Q ke R ini ya. Ke arah mana? Ke arah selatan. Ya, ke arah selatan itu ke bawah ini ya, ke arah selatan dengan jarak berapa? 300 meter dalam selang waktu 20 sekon. Nah, seperti ini. Ya, sketsa gerakan dari mobil itu perlu kita gambarkan. Jadi, nanti dalam mengerjakan soal sebisa mungkin kita gambar agar penjelasannya nanti lebih detail gitu. Nah, yang pertama ditanyakan adalah selang waktu dari P ke Q. P menuju Q, P ke Q. Ya, dari P menuju Q. Kita konsentrasi di sini dulu. Dari P menuju Q. Nah, kita lihat. Nah, di situ ada jarak yaitu 400 meter, kemudian ada kecepatan ya 20 meter per sekon. Ya, saya sebut sebagai kecepatan kenapa? Karena dia punya arah tadi kan, ke arah mana? Ke timur kan ya. Nah, maka ini kecepatan, bukan kelajuan. Ya, jadi seperti itu. Nah, ke arah timur. Kemudian kita disuruh mencari selang waktu dari P ke Q. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan 400 meter itu berapa dengan kecepatan sekian? Kita punya rumus kan apa S sama dengan V kali T itu ya. Nah, kalau saya nyari delta T-nya, mencari waktunya berarti tinggal bagi jarak dengan kecepatannya. Itu. Nah, jadi 400 kita bagi 20, ketemunya adalah 20 detik. Berarti ini berjalan dari P menuju Q dalam waktu 20 detik. Nah, ini pertanyaan yang A. Kemudian, kelajuan rata-rata. Nah, kalau bicara tentang kelajuan, berarti kita kembali ke penjelasan yang di awal, berarti kita masuk atau yang kita pakai ini nanti adalah jarak. Karena apa? Kelajuan merupakan besaran skalar itu. Jadi yang kita pakai adalah jarak. Jarak mana? Jarak total dari P ke R, P sampai R. Nah, jaraknya berapa? PQ 400, QR 300. Jarak total berarti lintasannya kita perhitungkan ini. 400 tambah 300. Nah, jadinya seperti ini. Kelajuan rata atau ini dia masuk besaran skalar. Nah, jadi 700, ini total kan 700 ya, dibagi dengan waktunya. Waktunya berapa? 20, di sini 20. Nah, jadinya 17,5 meter per sekon. Ini adalah kelajuan
rata atau kelajuan rata-rata. Nah, sekarang pertanyaan yang C adalah kecepatan. Nah, berarti kalau ada pertanyaan seperti ini, kita lihat kembali. Oh, berarti ini kecepatan ya, besaran vektor. Yang kita pakai bukan jarak lagi, tetapi perpindahan. Nah, perpindahan itu adalah tergantung dari posisi awal dan posisi akhir. Nah, berarti seperti itu. Perpindahan masuk besaran vektor dari awal dan akhir. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat panah yang ini ya. Berarti tergantung pada posisi awal dan posisi akhir dari P ke R. Nah, kalau seperti ini kan, maka perpindahannya 400, 300. Ini perpindahannya berapa? Pitagoras kan? Ya kan? Ini 400, di sini 300. Nah, gandengannya berapa? 500 kan gitu. 4, 3, sisi miringnya 5. Berarti perpindahannya berapa? 500. Itu. Nah, kayak gini. 500 dibagi berapa waktunya? 40. Ya, waktunya 40 kan? 20, 20. Berarti 500 bagi 40. 12,5 meter per sekon. Beda nilainya. Gitu. Beda kan? Dengan kelajuan yang kecepatannya sekian. Nah, seperti itu. Nah, demikian sekilas tentang contoh bagaimana aplikasi tentang kelajuan, kecepatan, dan dalam beberapa gerakan secara bersama-sama seperti ini ya. Oke, baik. Dipelajari ulang ya sampai paham gitu. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.